Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Yanza Motor 22. Di sini saya akan memberikan sedikit tutorial lengkap ya teman-teman. Cara tampal ban listrik yang sudah otomatis ya teman-teman. Dan di sini saya akan memberikan caranya ya dari awal hingga selesai ya teman-teman. Dan untuk lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai ya. Untuk langkah yang pertama kita copot dahulu ya untuk pentilnya, dan juga kita lepas untuk mur 12 nya ya. Dan untuk yang selanjutnya kita congkel dulu ya untuk bagian kiri dan kanannya. Untuk bagian bibir ban luarnya kita jebloskan dulu ya. Kita masukkan ke tengah-tengah peleknya ya, biar mudah dalam pencongkelannya ya. Nah, ini sudah jeblos semua ya teman-teman. Lalu kita congkel bannya ya. Dan di sini untuk pencongkelannya sudah selesai ya teman-teman. Langsung saja kita lepas ban dalamnya ya. Kemudian kita pasang kembali untuk pentilnya ya. Lalu kita isi angin. Untuk pengisian angin ini secukupnya saja teman-teman. Lalu setelah itu kita periksa ya bagian mana yang bocor ya. Dan di sini sudah terlihat ya teman-teman untuk bagian yang bocor. Setelah saya cek cuman ada satu ya yang bocor. Lalu saya tandai seperti ini ya, biar mudah nanti untuk penampalannya. Lalu kita copot kembali pentilnya ya. Dan untuk yang selanjutnya, karena ban ini basah, jadi saya akan melakukan pengelapan dulu ya teman-teman, biar mudah dalam pengerikannya. Dan di sini untuk melakukan pengerikan saya menggunakan gergaji besi ya teman-teman. Alat yang cukup sederhana ya. Jadi di sini fungsi daripada pengerikan ini adalah supaya tampalan daripada bannya nanti bisa merekat dengan kuat ya teman-teman. Makanya kita melakukan pengerikan ya, sehingga untuk tampalannya tidak mudah terkelupas ya teman-teman.
Dan di sini untuk pengerikan sudah selesai ya teman-teman. Untuk langkah yang selanjutnya kita akan menggunakan karet tampal ban ya. Namun sebelumnya di sini saya menggunakan lem karet ini ya teman-teman. Kita kasih sedikit saja ya teman-teman, jangan terlalu banyak ya. Karena kalau terlalu banyak untuk kematangannya nanti kurang maksimal ya. Jadi kita cukup sedikit saja untuk cara penggunaannya ya. Bisa juga tidak pakai lem, itu juga bisa ya teman-teman. Namun di sini saya memakai lem ya. Dan untuk ukuran karet tampal bannya ini kita sesuaikan dengan yang kita kerik tadi ya teman-teman. Untuk lebih bagusnya karetnya ini lebih kecil saja ya teman-teman daripada kerikan tadi. Jadi kerikannya nanti disisakan sedikit saja teman-teman. Nanti karena kalau karet tampalnya ini kena panas, nanti dia akan melebar sendiri ya teman. Jadi menutup kerikan tadi ya. Dan nantinya untuk hasilnya pasti bisa bagus ya teman-teman. Dan di sini untuk pinggirnya kita gepengkan seperti ini ya, biar nanti hasilnya bisa maksimal ya untuk penambalannya. Dan langsung saja kita tempelkan saja ya teman-teman. Kita lekatkan ke ban dalamnya ya, yang bocor tadi atau yang sudah kita kerik tadi. Lalu setelah itu kita jepit ya. Untuk bagian bawah saya menggunakan karet ya teman-teman. Dan sebelum kita jepit, saya menggunakan kertas seperti ini ya teman-teman, untuk melindungi bagian-bagian samping ya yang kita tampal, biar panasnya sedikit mengurangi ya teman-teman. Dan tentunya untuk panasnya nanti murni pada bagian yang kita tambal saja ya teman-teman. Jadi tidak merusak bagian sekeliling tambalan ya. Lalu setelah itu kita langsung jepit saja teman-teman. Kita kencangkan secukupnya saja ya. Setelah selesai, lalu kita colokkan ke colokan listrik ya teman-teman. Kita langsung saja ya colokkan. Setelah kita colokkan, dengan otomatis lampu indikator ini akan menyala ya. Jadi bisa dipastikan bahwa arus dari listrik sudah masuk ke dalam tampal ban elektrik ini ya. Karena untuk tampal ban elektrik ini sudah otomatis, karena dia sudah memakai termostat, jadi pada suhu tertentu dia akan mati sendiri nanti ya. Kita tunggu sampai lampu indikatornya ini padam ya teman-teman. Nah ini ya teman-teman, untuk lampu indikatornya sudah padam. Kalau sudah padam, lalu kita cabut colokan listriknya ya. Sini langsung cabut saja ya. Namun setelah dicabut, jangan kita langsung buka ya teman-teman, biar hasilnya maksimal, tampalannya bagus, kuat dan rata. Jadi kita tunggu beberapa menit saja ya teman-teman. Perkiraan kita tunggu sekitar 3 menit ya teman-teman. Setelah itu kita langsung buka saja ya nanti.
Dan di sini untuk waktunya saya kira sudah cukup ya teman. Lalu kita copot ya untuk penjepitnya ini. Dan kita akan tahu ya hasilnya daripada tampal ban ini ya. Dan ini ya teman-teman, untuk penambalannya sudah selesai, sudah terlihat ya teman, hasilnya bagus, kuat, dan juga mantap ya teman-teman. Dan di sini untuk penambalannya sudah selesai. Lalu kita masukkan ke dalam air ya teman-teman, biar dingin dulu. Lalu kita pasang ban dalamnya ini ya. Nah, di sini saya pakai cairan ya teman, biar mudah untuk memasukkan. Dan juga jangan lupa kita harus periksa ya untuk bagian dalamnya, biar nanti tidak bocor lagi motornya ya. Siapa tahu di dalam ada pakunya atau ada apa ya yang ada di dalam yang dapat menimbulkan kebocoran. Namun setelah saya cek tidak ada ya. Jadi di sini langsung saja kita masukkan ban dalamnya ya. Lalu pasang kembali mur 12 nya, jangan dikencangkan dulu ya teman. Kita beratkan sedikit saja ya, biar untuk ban dalamnya nanti bisa pas ya, tidak ada yang terjepit. Lalu kita masukkan kembali ya dengan cara dicongkel. Dan usahakan untuk pentilnya ini dalam keadaan netral ya, tanpa ada yang terjepit. Setelah selesai lalu kita pasang kembali ya, mur kita kencangkan, lalu kita pasang pentilnya ya. Setelah selesai lalu kita isi angin ya. Lalu kita kencangkan murnya sekupnya. Dan kita juga harus cek ya di dalam pentil ini apakah ada bocor. Lalu pasang kembali, tutup pentilnya ya. Setelah itu kita putar bannya ya, apakah sudah pas. Perlu kita periksa ya apakah bannya sudah lurus. Dan ini sepertinya sudah lurus ya teman, dan tidak ada yang ngegol ya. Jadi ban luarnya terpasang pada tempatnya dengan baik dan benar ya. Dan saya kira cukup ini saja teman-teman video dari saya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.